Halo sahabat Roni, berjumpa lagi dengan saya Roni pada pembelajaran AutoCAD secara otodidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas sebuah latihan yang ada pada layar di depan. Adapun latihan kita pada kali ini, kita masih membuat sebuah gambar dalam bentuk isometri. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, hal yang pertama kita setting dalam proses pembuatan gambar isometri adalah tampilan pada layar AutoCAD kita dengan menggunakan perintah DS, kemudian kawan-kawan klik enter atau spasi, kemudian kita ganti dari rectangular snap menjadi isometri snap. Ini kita aktifkan, kemudian kita okekan. Maka tampilan layar kita sudah seperti isometri. Kemudian kawan-kawan bisa membuat sebuah gambar itu bermula dari titik sisi bagian sebelah tengah di bawah. Kita gunakan perintah line, kemudian kita klik di sembarang tempat. Kemudian kalau kursor kawan-kawan masih bergerak secara acak, maka kita gunakan perintah F8 untuk membuat pergerakannya itu adalah lurus ke atas atau ke bawah. Atau kita pengen merubahnya dengan menggunakan perintah F5. Maka di sini kalau kawan-kawan lihat, di sini adalah 70. 70 dikurang 44, dikurang 24. Nah, di sini kita gunakan kalkulator. Oke, di sini adalah 70 dikurang 24. Kemudian kita bagi 2. Maka dia menjadi 23. Di sini 23. Kemudian ke atas kita gunakan F5 itu adalah 10. Ke kanan itu adalah 24, ke bawah adalah 10, ke kanan itu adalah 23, ke atas itu adalah 20, kemudian ke kiri itu adalah 70, kemudian ke sisi bagian bawah. Kemudian kita lanjutkan dengan ke sisi bagian kiri atas itu adalah 50, ke atas itu adalah 45, ke depan itu adalah 15, kemudian kita hubungkan ke sisi bagian bawah. Kemudian kita lanjutkan ke sisi bagian atas. Kalau kita lihat di sini, ini adalah R18, sedangkan maka diameternya itu adalah 36. 36 70 dikurang 36. 70 dikurang 36, kemudian dibagi 2. Maka jarak itu adalah 17. Jadi jarak ini adalah 17. Ini kita geser ke kiri. F5 itu adalah sejauh 17. Kemudian ke depan itu adalah 15 dan kita akhiri di titik endpoint ini. Kemudian kita lanjutkan ke sisi bagian sebelah kiri atas. Ini dengan cara menduplikatkan persegi yang ada di atas ini, kemudian kita kopikan dari titik bawah ke titik sebelah kiri. Nah, jadi titik ke sebelah kiri ini, kemudian ini kita blok, kemudian kita pindahkan dari titik ini ke titik bagian dalam. Kemudian kawan-kawan bisa melanjutkan dengan membuat garis lurus ke atas ke sisi bagian bawah. Kemudian kalau kita hitung di sini 44 dikurang 70, di sini 70 dikurang 44 dibagi 2, maka jaraknya ini itu adalah 13. Maka jarak ini itu adalah 13. Maka kita gunakan perintah ini, kita arahkan ke kiri atas, itu kita isi 13. Kemudian kita arahkan kursornya ke sisi bagian atas. Nah, jadi ini tinggal kawan-kawan klik F5. Atau ini kita copy, kita duplikatkan, kemudian kita kopikan dari titik ini ke titik bagian 13 tadi. Kemudian ini bisa kita jadi patokan. Ini kita buat juga garis bantu terlebih dahulu ke sisi bagian bawah 13. Kemudian kita tinggal menduplikatkan garis ini ke titik bagian yang 13. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat garis bantu. Nah, kalau kita lihat dulu, ini kita buat ke bawah. Kalau kita lihat ke bawah, ini adalah 40 dikurang 20, maka jarak dari atas ke bawah itu adalah 15. Di sini kita buat line. Kemudian kita serahkan kursor ke bawah 15. Kemudian kita lanjutkan ke sisi sebelah kiri. Kemudian kita trim. Kemudian ini kita jadikan, mohon maaf, ini 45, ini 20, maka ini adalah 25. Mohon maaf, ini adalah 25.
kemudian kita arahkan kursornya, kemudian kita hapus garis yang tidak kita perlukan, kemudian kita lanjutkan dengan menghubungkan ini. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan. Di sini adalah circle. Jadi di sini kalau kita lihat ini adalah 18, maka kita buat terlebih dahulu garis bantu itu adalah 18. Kemudian titik tengahnya ini itu adalah menjadi tumpuan atau sumber titik center dari sebuah circle, atau di sini kita buat dengan ellipse. Kemudian kita iso circle kan, kita klik arahnya ini, kemudian kawan-kawan bisa mengganti tampilan ini dengan menggunakan perintah F5. Kalau seperti ini, kemudian kawan-kawan tinggal menggeser ke sisi bagian sebelah kiri. Jadi kawan-kawan bisa mengisinya 18 atau langsung mengklik sisi bagian sini. Kemudian kita trim, ini kita hapus. Kemudian ini circle-nya kita kopikan dari titik ini ke sisi bagian di belakang. Kemudian kita hapus garis yang tidak kita perlukan. Kemudian kita hapus di sini garis bantunya. Maka kalau kawan-kawan lihat gambar yang kita kerjakan sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian dimensi. Jadi dimensi di sini kita klik, kemudian kita klik itu adalah di sini. Kemudian kita klik ke arah kiri bawah. Kalau kawan-kawan lihat bahwasanya itu dimensi yang muncul itu sangat kecil. Ini tinggal kita ganti di sini, klik standar, kemudian dimensi, kemudian kita modif. Hal yang pertama kita ganti itu adalah tinggi dari tinggi dari angka dimensi kita. Kemudian ini kita isi 1, kemudian ini ISO standar, kemudian ini kita above-kan, kemudian primary unit kita jadikan itu adalah, kalau kita lihat di sini adalah tanpa ada koma di belakang, angka di belakang koma, kemudian simbolnya ini, row size-nya ini kita isi 2, ini kita isi 1, break size-nya 1, kemudian kita oke-kan. Maka kalau kawan-kawan lihat dimensi kita sudah nampak. Kemudian lanjut kita beri dimensi untuk sisi-sisi yang lain. Ini 24, kemudian tinggi ini adalah 10. Kemudian kawan-kawan beri dimensi untuk ukuran yang lain. Kemudian kawan-kawan bisa menggunakan di sini dim, edit, kemudian kita oblique, kita klik dimensi ini, kita klik di sisi atas dan ke bawah. Begitu juga untuk yang lain. Oke, maka kalau kawan-kawan lihat dimensi kita sudah selesai, tinggal kita menyesuaikan dengan untuk dimensi yang circle. Jadi kita terlebih dahulu membuat garis bantu di sini. Kemudian kita ganti ini dengan berwarna kuning. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian dimensi. Jadi di sini kita gunakan perintah. Di sini masih klik ini sendiri, kemudian kita klik dari titik tengahnya, kemudian ini kita ganti, kemudian dim edit, kemudian kita oblique, kemudian kita klik, kemudian kita arahkan ke sisi bagian atas, kemudian ini kita ganti dengan perintah ed, kemudian kita ganti itu adalah radius R. Dia akan berubah menjadi radius. Oke. Kemudian semua dimensi kita ganti dengan berwarna merah. Kita gunakan perintah MA, kita klik simbol warna merah, kemudian kita klik semua dimensi. Maka secara otomatis semua dimensi akan mengikuti aturan dari sisi bagian depan.
Maka kalau kawan-kawan lihat gambar yang kita kerjakan sudah selesai. Oke. Oke, mungkin gambar yang kita buat sudah sesuai dengan hasil atau gambar contoh. Mungkin sekian tutorial latihan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan semua. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.